Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pahuji di channel Ngapakpedia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang atur sesi TKA yang mana tadi saya sudah ngepost di saluran WA. Saya pinjam akun beberapa sekolah dan ini cukup banyak yang respon yang mau sekolahnya untuk dicoba dibuatkan pengaturan sesi. Nah, saya ngambil 4 sekolah saja, salah satunya adalah sekolahnya Pak Putra, yaitu OPS Berkah nih. Beliau langsung japri, "Punya akun saya saja, silakan dipakai," gitu. Makasih ya Pak Putra ya sebelumnya. Oke. Jadi, untuk pengaturan sesi ini nanti saya ada aplikasi untuk penghitungan pengaturan sesi yang bisa kalian pakai. Nah, sebelumnya untuk urutan kerja TKA, SD, dan SMP di video Ngapakpedia itu isi data infrastruktur sudah, impor peserta sudah, pendaftaran peserta sudah, upload foto peserta sudah, DNS dan SPTJM TKA juga sudah dibahas, dan video keenam yaitu cara atur sesi TKA. Yang mana perlu diperhatikan untuk pengaturan sesi, itu nanti satu, sesi itu digunakan untuk gladi dan TKA utama karena simulasi tidak ada sesi-sesian itu. Yang kedua, masih bisa dirubah selama belum pelaksanaan gladi. Jadi nanti silakan di otak-atik sendiri, dirubah-rubah juga bisa. Kalau misalnya sudah diisi, oh ternyata ada perubahan, bisa. Yang ketiga, bisa disesuaikan sendiri-sendiri mau gelombang mana. Jadi kalian boleh pilih gelombang satu, gelombang 2, gelombang 3, terserah kalian. Yang keempat, perhatikan Anda di area WIB, WITA, atau WIT karena ada perbedaan sesi ya. Kalau WIP dan WITA itu bisa 4 sesi, kalau WIT cuma 3 sesi saja dalam satu hari. Kemudian untuk pengaturan sesi, silakan teman-teman bisa pakai file dari Ngapakpedia boleh, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kalau kalian bisa coba sendiri gitu nggak apa-apa ya. Nanti linknya ada di deskripsi video, nanti linknya ini kalian buka aja ya, nanti akan terbuka seperti ini teman-teman. Nah, atur sesi TKA kalian download ya. Setelah terdownload, nanti silakan diekstrak terlebih dahulu ya. Nah, ini hasil download-nya kalian ekstrak ya, ekstrak all. Nah, diekstrak nanti akan terbuka file Excel atur sesi TKA. Kita buka. Nah, di sini enable editing dulu. Sebelum, kita mencoba mengisi data di sini, karena yang perlu kita isi cuma ini dulu, nanti baru kita ke pengaturan sesi. Perlu dipahami dulu, rumus ini hanya difasilitasi untuk sampai 4 proktor maksimal. Kalau yang proktornya lebih dari 4 berarti nggak bisa pakai ini. Kemudian rumus ini mengikuti aturan maksimal satu ruang untuk 25 peserta. Tapi bisa nih di catatan yang merah, jika satu ruang mau dipaksa lebih dari 25 peserta, maka di inputan komputer proktornya harus dibuat 2 ruang atau lebih meskipun satu proktor. Jadi bisa nanti di penginputan komputer proktornya. Kemudian nanti teman-teman silakan isi jumlah pesertanya berapa, laptopnya berapa, lalu proktornya berapa. Kemudian isi pada tabel sejumlah proktor yang tersedia. Contoh, misalnya kalian punya proktor, ada 2 proktor, Pak. Nanti tabelnya juga munculnya proktor 2 dan proktor 1. Kalau proktornya cuma satu, ya nanti yang muncul cuma satu proktor aja. Jadi yang diisi cuma di area sini, gitu ya. Kemudian pemilihan gelombang dan sesi berapa yang mau diikuti, itu terserah kalian. Kalian misalnya, "Pak, saya mau gelombang 2 aja, nanti di pengaturan sesinya bisa nggak?" Bisa. Nggak ikut di gelombang satu bisa nggak? Bisa. Nggak wajib kalian harus di sesi di gelombang satu ya, teman-teman. Sebentar. Seperti itu. Nah, mari kita praktikan. Yang pertama ini dari sekolahnya Pak Putra, OPS Berkah, punya teman kita, itu beliau di sini, di administrasi tesnya, ini ya, sudah saya catat di ilustrasi. Nah, jadi punya Pak Putra ini, jadi nanti saya ada ambil 4 sekolah, ini 4 sampel, sekolah satu siswanya 53, laptop 20, dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk yang pertama dulu, siswanya 53, laptopnya 20, Bang. Oke, berarti kita ke sini ya. Siswanya 53, laptopnya 20. Nanti ada pesan boleh satu proktor. Jadi di sini kita isi satu proktor. Jumlah sesi disarankan adalah 3, jadi nanti kita akan memakai 3 sesi.
Terserah kalian mau di gelombang berapa, terserah kalian. Kemudian jumlah siswa per sesi aturannya adalah 20 ya, atau disarankan per sesi 18. Jadi saya selalu patokannya yang ini aja, disarankan. Jadi nanti pengaturannya di sesi satu, misal gelombang satu nih milihnya. Kalian pilih gelombang satu, tulis 18, kemudian 18, kemudian 18 misal. Pak, ini siswa kelebihan satu ya, kelebihan satu nih, oh berarti di sini kurangi 17. Sehingga jumlah siswa 53, ini sudah di-input, siswanya 53 di sesi, dan sudah sesuai. Artinya berarti nanti sekolahnya Pak Putra ini, dia akan ikut TKA di gelombang satu, lalu proktornya cuma satu, lalu dia 3 sesi. Gimana nginputnya di TKA? Seperti ini nginputnya. Kita buka Chrome-nya seperti ini ya. Kita ke sini di pengaturan sesi. Kita masuk ke pengaturan sesi. Nah, sebelum ke pengaturan sesi kita tambah komputer proktor dulu. Di sini kita tambah komputer proktor. Nah, ditambah komputer proktor kita klik tambah. Di sini pilihnya satu ruang. Karena memang cuma satu proktor, satu ruang ya. Karena jumlah per sesinya 18, jadi masih di bawah 25. Di sini dikatakan, untuk ruangan dengan jumlah klien lebih dari 25, silakan dijadikan beberapa ruang supaya bisa diawasi lebih dari satu pengawas. Jadi misalnya laptopnya ada 30 dalam satu ruang, berarti ini nanti kalian didaftarkannya sebanyak 2 ruang. Di sininya pilih untuk 2 ruang gitu. Nah, ini kalau Pak Putra kan masih 20 nih laptopnya nih. Ya, jadi untuk satu ruang aja. Nama ruangnya terserah kalian misalnya ruang ruang TKA 1 gitu ya. Jumlah kliennya berapa? Laptopnya punya 20, jadi kita isi 20. Kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Seperti ini SDITA Rahmah 1. Oke, mantap. Selanjutnya kita ke pengaturan sesi. Nah, ini ada daftar nama siswanya. Silakan ditentukan siapa yang masuk 18 anak yang masuk ke sesi satu. Contoh, kalau saya di sini urut ya, misal ini ID proktornya karena cuma satu ya jadi nanti akan tampil satu, lalu gelombangnya di sini pilih gelombang satu. Bentar kita perkecil aja, dikit. Nah, kemudian untuk sesi pada hari ke-1 kita pilih satu, sesi pada hari kedua juga kita pilih satu. Jadi disamakan ini, ya. Biar anaknya itu kalau yang udah sesi satu, ya besoknya sesi satu lagi. Karena kan 2 hari TKA, Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis. Jadi di hari Senin dia sesi satu, di hari kedua dia sesi satu. Sebanyak berapa? Sesi satu 18 anak. Ya udah, kita input sebanyak 18 anak dulu. Nih, kalau ruangannya satu sih ini sama semua ya. Nah, oke ini gelombang satu semua, kita pilih gelombang satu gitu ya. Gelombang satu. Ini videonya saya ini ya, pause ya karena kelamaan. Oke, teman-teman di sini saya sudah ini menampilkan 53 siswa, kemudian karena 53 siswa sudah ditampil. Nah, karena di sini cuma milih gelombang satu ya, tidak ada yang gelombang 2 dan dia proktornya cuma satu, maka untuk ID proktor dan gelombang semuanya sama, proktornya satu dan semuanya gelombang satu nih. Dari atas ke bawah semuanya gelombang satu. Tinggal kita atur sebanyak 18 anak di sesi satu. Nah, jadi kita ketik satu 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 gini ya. Ini hari pertama sesi satu, hari kedua juga sesi satu sebanyak 18 anak. Nah, sebenarnya kalian boleh misalnya menentukan si A yang di sesi satu, si B yang sesi satu boleh, tapi itu kelamaan kalau saya ya. Jadi ini saya aturnya urut sesuai daftar yang muncul aja gitu ya. Kita masukkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sesi satu 18 anak. Sesi 2 berapa? 18. Berarti kita ketik lagi angka 2. Jadi tinggal diketik 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pakai tab ya gesernya. 2, 2, 2, 2. Sebanyak 18 anak.
banyak 18 anak. Yang 2 laptopnya buat cadangan soalnya, jadi saya nggak pakai semua gitu. Makanya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kurang 1 lagi 18. Dan sisanya sesi 3 ya. Sisanya sesi 3. Kita isi. Oke. Terus sengaja ini saya tidak skip kalau bagian pengisiannya biar nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah terisi semua nih, kita tinggal klik simpan. Set. Nah, data sudah disimpan, kita tinggal cek di menu rekap. Lihat rekap. Set. Maka di sini kode servernya ada, nama ruangnya ruang TKA 1, gelombang 1, kliennya 20, 18, 18, 17. Sama dengan ini. 18, 18, 17. Sesuai yang kalian input. Kalau sudah sesuai seperti ini, berarti nanti di hari kedua juga sama 18, 18, 17. Sudah selesai. Begitu cara atur sesi, ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba ke sekolah berikutnya, yaitu berkaitan dengan siswanya 16, laptop sendiri ada 4 dan pinjam 2. Berarti total laptop ada 6. Kita hapus dulu yang bawah. Siswanya ada 16, laptopnya berarti total ada 6. Karena nggak peduli mau pinjam kek, mau punya sendiri kek, yang penting laptopnya ada. Nah, jumlah proktornya 1, maka sesi yang disarankan adalah 3. Di mana disarankan per sesi adalah 6. Jadi seperti ini, misalnya mau gelombang 1 nih, berarti 6, 6, kurang kurang siswa 4, tinggal ketik aja 4. Nah, jadi, sesinya hampir sama dengan Pak Putra tadi, cuma di sini siswanya sedikit, laptopnya lebih sedikit. Jadi, laptopnya yang digunakan adalah 6, 6, dan 4. Pengaturan sesinya sesi 1 6 anak, sesi 2 6 anak, sesi 3 6, 4 anak. Langsung saja kita meluncur ke sini. Ke UPT SDN 11 Bungo Tanjung, saya ucapkan terima kasih sudah menawarkan akunnya untuk kita coba pinjam ya. Jadi, caranya sama, kita ke menu administrasi tes dulu, lalu ke komputer proktor. Di sini jumlah kliennya harusnya 6 ya, karena ada pinjaman. Jadi kita edit dulu, ini sudah ditambahkan nih, jadi kita ganti 6 nih ya. Kita ganti 6 karena ada yang pinjam 2. Jadi kan punya sendiri 4, punya pinjamnya 2, jadi total 6, kita klik 6, kemudian kita klik OK. Kalau sudah, selanjutnya kita ke pengaturan sesi. Nah, di sini kita lihat pengaturan sesinya. Di sini kita tampilkan dulu sebanyak 16 peserta. Karena memang pesertanya 16, jadi kita pilih 16. Kemudian kita tampilkan proktornya. Kalian tinggal arah bawah aja, teman-teman. Nah, arah bawah, terus kalau kalau proktornya sama, itu tinggal arah bawah aja biar cepet ya. Ini milih misalnya di gelombang 1 gitu ya, atau gelombang 2 terserah ya. Nah, ini gelombang 1 semua. Nah, misalnya sudah di gelombang 1, tinggal atur anaknya. Anaknya di sini, eee, 6, 6, 4. Yang sesi 1 6 anak, sesi 2 6 anak, sesi 3 6 anak. Berarti ini 1, 1, baru 3, 4, 5, 6. Sesi 1 6 anak, sesi 2 6 anak juga. Nah, sesi 2 6 anak juga. Eh, salah salah salah. Sesi 2 ini nulisnya 2, harusnya 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini berarti tinggal sesi yang ke 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Begitu teman-teman ya. Berarti sudah selesai, kita tinggal simpan aja. Nah, data sudah berhasil disimpan, kita tinggal cek rekap, lihat rekap. Nah, sama ya, gelombang 1 6 6 4, sama seperti yang di Excel ini, 6 6 4. Artinya berarti pengisiannya sudah sesuai. Berarti nanti
sekolah ini akan TKA di gelombang ke-1, sesi ke-1 6 anak, sesi kedua 6 anak, sesi ketiga 4 anak. Kalau teman-teman mau mengedit bisa tinggal diedit saja ya, tinggal diedit saja di menu edit sesi, di atas ada menu editnya kok ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sekolah yang ketiga, yaitu 29 siswa dengan laptop 8 gimana Bang? Oke, kita masuk ke sekolah yang ketiga. Ini kita hapus dulu. Ada 29 siswa dengan laptop 8 tadi ya. Kita cek lagi, 29 siswa laptop 8. Maka di sini harus 4 sesi. Disarankan per sesinya 8. Atau misalnya kalau 7 masih kurang, jadi ini harus 4 sesi, ya. Nah, ini saya pilih di sini, berarti kita tinggal input mau gelombang berapa, misalnya gelombang 2 aja, Bang. Oke, gelombang 2, 8, 8, 8, kurang 5. Atau misalnya kalian mau atur ini, Pak, 7, 7, 8, terus 7, bisa. Yang penting jumlah siswanya sesuai ya. Jumlah siswa sesuai, atau misalnya 8, 7, 7, 7 gitu bisa. Nanti kalian atur sendiri. Atau misalnya, "Pak, saya nggak jadi gelombang 2, gelombang 1 aja." Ya udah ini yang gelombang 2 dihapus, kita ke gelombang 1. Jadi nanti di sesi 1 8 anak, sesi 2 7 anak, sesi 3 7 anak, sesi 4 7 anak. Tapi nanti ada catatan di sini, sesi 4 hanya untuk WIB dan WITA. Jadi kalau sekolah Anda di WIT, berarti nggak boleh pakai sesi 4. Tuh ya teman-teman. Mari kita coba input di sekolah yang kedua, yaitu di ini di data satuan pendidikannya saya ucapkan terima kasih SD Negeri 1 Tegalsari. Saya ucapkan terima kasih sudah menawarkan akunnya untuk kami pinjam ya. Di sini di menu administrasi tes kita tambah komputer proktor. Nah, di sini kebetulan sudah di-input, jadi sudah ada komputer proktornya sudah di-input, jumlah kelenya sudah sesuai 8. Tinggal kita ke pengaturan sesi. Ini pengaturan sesi, kemudian kita tampilkan sejumlah siswa, 29, jadi kita tampilkan 29. Oke, 29 sudah, oh ternyata sudah diatur, beliau memilih di gelombang kedua. Oke, berarti gelombang kedua ada 8 anak, ya kita kita berarti simulasikan di sini gelombang kedua beliau milihnya. Beliau milihnya gelombang ternyata sudah diisi. Ya udah kita cek saja apakah sesuai gitu ya. Oke, gelombang kedua di sesi 1 8 anak, di sesi 2-nya, ini juga 8 anak. Oh, beliau milihnya cuma 2 sesi tapi gelombangnya beda. Oh, bisa bisa. Misal begini, "Pak, saya nggak mau sampai sesi 3, maunya sesi 2 tapi gelombangnya nambah bisa nggak?" Bisa, seperti ini. Yang penting sesinya sama-sama 4. Ini kan 4 nih, dijumlah ya. Jadi nanti sesi 1, sesi 2, gelombang 2 sebanyak 16 anak, ya. Ini 16 anak di gelombang kedua, 14 anak di gelombang ketiga. Maka ini juga sama, ya. Di gelombang kedua sebanyak 16 anak nih sampai 16, di gelombang ketiga ini sebanyak sisanya. Ini 7 anak, ini 7 anak atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. 1, kita lihat rekapnya. Lihat rekap. 8, 8, 7, 6. Ini tadi saya nginputnya berapa? 8, 8. Oh, kelebihan 1, benar. Ini saya salah. Nah, berarti 8, 8, 7, 6. Sama, ini sudah sesuai. 8, 8, 7, 6. Seperti itu juga boleh. Kalau kalian mau, Pak, saya maunya di pagi aja, tapi nambah hari nggak apa-apa. Ya udah, berarti nanti dia akan melaksanakan di gelombang kedua dan gelombang ketiga. Sebanyak 2 sesi aja. Itu juga bisa seperti itu. Nah, itu untuk sekolah yang ketiga. Bagaimana dengan sekolah yang keempat? Ini yang sengaja saya ambil yang cukup banyak siswanya, yaitu 351 siswa dan laptopnya 80. Laptop 80 dan proktornya ada 4. Mari kita lihat. Ini dia akunnya. Jadi, kita hapus dulu. Di sini, ini kalau ini saya perlu perbesar ya.
Jadi ada 351 siswa, laptopnya ada 80, proktornya ada 4. Nah, sehingga di sini, eee, bisa 5 sesi. Oke, berarti bisa sampai gelombang kedua ya. Gelombang kedua, karena dalam satu gelombang itu kan cuma 4 sesi ya. Jadi ini bisa, entar dulu, 80 kali 4, 320, benar. Berarti harus 5 sesi. Kalau misalnya 80 laptop ya. Jadi di sini saya sarankan, ya kalau memang punyanya 80 nggak apa-apa ya, kita lihat di sini maksimal disarankan per sesi 18, jadi nanti ada 4 proktor, kita ngisi sebanyak 4 proktor di sini ya, makanya proktornya sampai 4. Ini 18, 18, 18, 18. Kita copy aja ya. Copy ke proktor kedua juga sama, karena ini nanti dibagi rata gitu misalnya, ya. Berarti nanti ruangannya laptopnya harus bagi rata ya. Ini kurang 63, berarti 63 bagi 4, 64 bagi 4 berapa guys? 10, 16, ini 16. Sini 16, 16, ini 16, ini 16, gitu misalnya. Sehingga kelebihan satu, oh iya kan 351, saya ngitungnya di sini 15. Nah, jumlah siswa sudah sesuai, tinggal selanjutnya, "Pak, saya maunya jangan sampai sesi 4." Boleh, ini yang 18 diganti di gelombang kedua aja. Ini juga sama, misalnya, "Saya nggak mau sampai sampai sesi 3, Pak, sampai sesi 4, sesi 3 aja." Boleh. Ini misalnya 18 untuk gantiin ini, atau terserah kalian di sini angka-angkanya, yang penting tidak melebihi ini. Jumlah siswa per sesi aturannya 20, jadi tidak melebihi ini ngisinya, ya. Selanjutnya gimana? Berarti kalau di sini data Excel-nya sudah, kita tinggal ke sininya. Kita ke administrasi tes, lalu komputer proktor. Di sini komputer proktornya belum ada sama sekali, jadi kita tambah sebanyak 4. Jadi ini ruang pertama untuk proktor 1, atau kita namai ruang TKA 1, sebanyak berapa? 20 maksimal, kita isi 20 ya. Soalnya kalau kita isi langsung 80 nggak bisa guys, maksimal 25 ya. Di sini sudah ada tulisan maksimal 25, jadi kita di sini sesuai ini, sesuai maksimalnya di Excel. Excel kalian bisa lihat, ini maksimal 20, ya udah kita tulis 20. Kita klik simpan, kita tambah lagi, sebenarnya bisa diedit ya, nanti buat sekolah ini ruang TKA 2 juga sama 20, simpan, nanti silakan diedit aja, tambah satu ruang, ruang TKA 3 sebanyak 20, simpan, tambah lagi satu ruang karena 4 proktor. Ini untuk 4. Duh, lagi ngonten Sebelumnya, malah ada yang nge-gift. dari apakah akun Nah, seperti ini. Ini nanti, oke, jadi ini sudah bikin 44 ruangan atau 4 proktor. Jadi nanti proktornya ada 4. Nah, kalau sudah, setiap proktor sesuai di Excel nih. Setiap proktor pegang 88, 88, 88, dan 87 untuk proktor keempat. Pengaturan sesinya gimana? Seperti ini. Misalnya, kita langsung ke pengaturan sesi. Ini kita tampilkan sebanyak 400 karena 351 itu di bawah 400. Kita tampilkan. Nah, caranya gimana kalau yang proktornya banyak? Kita pilih dulu di sini. Proktor 1 siapa aja? Misalnya di sini proktor 1 eee, urut ya, sebanyak berapa? 88 anak. Ya, sesuai Excel ini nih. Di sini 88 anak proktor 1 pegangnya, boleh. Ya, sebenarnya bebas proktor 1, 2, 3, 4 jumlah siswanya beda-beda nggak apa-apa, tapi biar adil aja, ya. Nah, sampai ke anak yang ke-88. Contoh, nah ini yang ke-88. Nah, ini kita pilih ruang 1. Nanti nanti di anak yang ke-89 dan seterusnya, sebanyak 88 anak lagi,
masuk ke ruang kedua, ruang TKA 2 atau proktor 2. Nah, di sini proktor TKA 2 ya, dan seterusnya. Dan seterusnya ke bawah ya. Ini saya tidak input isi semua karena ini banyak banget, jadi nggak mungkin saya isi semua, saya hanya contoh saja, dan itu takutnya saya pemilihan gelombangnya tidak sesuai gitu ya. Ini hanya contoh, kemudian kita tinggal ini kalau misalnya sudah diisi semua nih, misal sudah diisi ya, tinggal diisi gelombangnya. Di sini kan kita milih gelombang satu sebanyak sesi satu 18 anak, sesi 2 18 anak, sesi 3 18 anak. Maka di sini gelombang satunya, sesi satu sebanyak 18 anak. Nah, ini satu 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 gitu ya, sampai 18 anak. Sampai di sini nih, ini ruang satu gelombang satu sebanyak sesi satu. Nah, ini ya. Kemudian nanti di gelombang ke satu juga sesi 2-nya 18 lagi. 18 lagi nih, sesi 2 sesi 2 sesi 2 sesi 2 sesi 2. Nah, ini 2 2 sebanyak 18 lagi. Ini masih di gelombang ke satu dan seterusnya nanti pilih gelombang ketiga. Gelombang ketiga gelombang satu sesi 3 sesi 3 sesi 3 sesi 3 sesi 3 gitu ya, sesi 3 dan seterusnya sebanyak 18. Lalu nanti pilih gelombang kedua 16 anak misalnya. Ini ganti, set. Oh, ini pilih gelombang kedua, masih di ruang satu, masih ruang satu tapi dia gelombang kedua, sesi satu lagi. Intinya ngikutin data Excel ini kalau kalian mau gampang dan seterusnya tinggal disimpan saja kayak tadi nanti dilihat di rekap. Ini yang sekolah yang banyak banget ini sengaja saya tidak proses sampai simpan karena takutnya tidak sesuai dengan pengaturan gelombang, jumlah laptopnya juga masih baru kira-kira katanya. Terus pengaturan gelombang dan sesinya juga takutnya tidak sesuai. Siapa tahu ada ruangan yang Eee, langsung 30 gitu, teman-teman. Jadi seperti itu cara atur sesi. Nah ya, terus Bang, gimana kalau siswa saya 50 ini kondisi khusus, dengan satu ruang laptopnya ada 30 dan proktornya satu. Kan nggak boleh tuh Bang, 30 itu harus jadi satu proktor, maksudnya dikelola satu proktor, harus 2 karena di sini sudah muncul disarankan 2 proktor atau 2 ruang ya. Bisa, jika satu ruangan mau dipaksa lebih dari 25 peserta, maka di inputan komputer proktornya harus dibuat 2 ruang atau lebih meski satu proktor. Contohnya yang ini tadi, ini saya refresh aja ya. Nah, ini saya refresh, ini pinjam dulu, administrasi tes, komputer proktor, contoh ini, saya hapus semua dulu, saya hapus. Contoh ini misal sekolah ini punya siswa 50 dan komputernya 30 gitu ya. Di sini karena dia 30 maka harus dibuat 2 ruang inputannya. Soalnya kenapa? Kalau kita satu ruang di sini kita ketik 30 itu nggak bisa maksimal 25. Jadi kita setting ke satu proktor pegang 2 ruang, anggapannya gitu. Ini ruang TKA satu, ini ruang TKA satu B gitu ya, misalnya satu A, satu B gitu. Jadi sama-sama di orang yang sama ya. Proktornya satu tapi pegang 2 ruang ceritanya, yang ini 25, yang ini 5, seperti itu misalnya. Atau langsung digabung juga tidak apa-apa. Kita klik simpan di sini, simpan ya. Jadi perlu diingat-ingat ruang TKA satu itu 25, ruang TKA B yang 5. Selanjutnya gimana untuk siswanya? Bisa, ini kita hapus dulu sebentar. Ini yang tadi 4 kita tampilkan dulu karena harus dihapus. Kita hapus dulu ya, kita hapus. Nah, untuk ini satu proktor tapi pegang 30 laptop, bisa nggak Bang? Bisa. Caranya begini. Jadi,
nanti, "Pak, saya mau sesi satu tetap 30 anak." Boleh. Nanti di sini ada keterangan, ada sesi melebihi 25, jadi harus dipecah ruangannya saat tambah komputer prompter. Tadi sudah. Kemudian karena sudah dipakai 30 siswa, maka sesi 2, 20 ya, 20. Nah, jumlah siswa sesuai semuanya di proktor satu dan 50 anak. Tapi di sini ada yang 30 artinya yang melebihi 25. Jadi begini cara ngisinya nanti. Di pengaturan sesi ya, di sini ID proktornya kan ada ruang TKA 1 dan ruang TKA 1B. Yang TKA 1 itu kan yang tadi 25. Jadi ini TKA 1 dulu diisi ya. TKA 1 dulu diisi. Sebanyak berapa? Sebanyak 25. Sebentar, ini kita tampilkan tampilkan 50. Nah, ini kita pilih ruang TKA 1A itu sampai 25 anak. Sampai 25 anak, karena ruang TKA 1 itu laptopnya ada 5. Lalu ruang TKA B ini yang 5 anak ya, yang 5 anak. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita pilih gelombang 1, ini sesi 1 juga semuanya. Semuanya sesi 1. Karena kan di sini dilihat, teman-teman, sesi 1 ada 30. Nah, 30-nya itu ini satu, 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 satu. Nah, ini nanti tinggal diisi semua dulu ya. Yang ini yang A 25 anak, yang B 5 anak. Jadi total sesi satunya adalah 30 anak. Selanjutnya, untuk sesi 2 semuanya masuk di ruang TKA 1A. Karena yang 1A itu ada 25 laptop ya. Jadi ini pilih di gelombang 1, tapi di sini dia sesi 2 semua. Kalau sesi 2 kan cuma 20, jadi sudah di bawahnya, laptopnya si ruangan di TKA 1. Walaupun ini TKA 1A dan 1B itu sebenarnya satu ruangan teman-teman, satu area. Cuma karena tidak bisa diketik langsung 30, maka harus dipecah, itu penginputannya. Walaupun nanti di lapangan itu TKA 1 dan 1A dan 1B itu sebenarnya dalam satu ruangan. Ini hanya untuk pendataan saja, begitu caranya. Jadi itu solusi buat teman-teman yang mau maksa satu proktor untuk pegang lebih dari 25 peserta. Begitu. Silakan di-download ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat sekolah-sekolah yang sudah minjemin akunnya dan semoga penjelasannya dapat diterima dengan teman-teman, dapat dipahami juga. Kalau siswanya sedikit sih gampang, yang agak susah ketika siswanya banyak dan proktornya sedikit, gitu ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.